Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadila dari Prodi Komputer Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor 1, sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai apa yang ada di dalam bangsa ini, mulai dari beragamnya suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai macam ragam kebudayaan tersebut, seperti lingkungan sekitar kita yang harus punya sikap saling menghargai dengan apa yang ada di tempat tersebut. Bila tidak, lingkungan kita tidak akan pernah rukun. Hidup bersama dengan rasa kekeluargaan akan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan sekitar dan bangsa kita seluruhnya. Dalam kehidupan masyarakat, kita harus memiliki sikap saling mengasihi dan melindungi untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Dengan cara itu, lingkungan kita akan sejahtera, bebas dan perdebatan ataupun perselisihan sikap saling mengasihi tersebut kita ciptakan dan kembangkan di sekitar kita, baik di lingkungan keluarga maupun di antara tetangga, bahkan di lingkungan lebih besar di dalam berbangsa dan bernegara. Contoh konflik yang terjadi di Nusantara: konflik antar golongan dan pemerintah, GAM, RMS, dan OPM. Konflik antar golongan memang sering terjadi di Indonesia, namun yang paling parah adalah perlawanan GAM terhadap pemerintah yang akhirnya dibawa ke dunia internasional. Konflik ini terjadi didasari atas keinginan kemerdekaan diri dari bangsa Indonesia, keinginan memerdekakan diri dari negara Indonesia. Sayangnya pemerintah tidak mengedepankan idealog, sehingga operasi militer pun akhirnya diberlakukan oleh pemerintah selama bertahun-tahun dan telah memakan banyak korban. Konflik ini akhirnya mereda setelah terjadi kesepakatan yang menjadikan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus. Nomor 2, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Yang B, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. D, lintasan hukum penerapan upaya bela negara yang dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang RI tentang Pertahanan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan, pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya, dan pemikiran berdasarkan aspek kesejahteraan. F, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional tersebut, yaitu disebut wawasan Nusantara. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. H, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. I, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara setiap masyarakat Indonesia. C, asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah asas keadilan. Nomor 3, setelah mengikuti kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bagaimana pemahaman Anda mengenai mata kuliah ini, serta tujuan dan manfaat apa yang dapat Anda peroleh? Memahami mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Tujuannya adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.